Jangan lupa like, コメントdan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Scene kami mulai dengan melanjutkan adegan dari part sebelumnya, di mana buku yang diberikan oleh Senjuro telah rusak, karena ada bagian dari buku tersebut yang robek. Senjuro yang melihat hal itu pun sontak menjadi sangat kaget. Tak seharusnya buku peninggalan keluarganya tersebut bisa rusak seperti itu, karena mereka sangat menjaga peninggalan keluarganya. Senjuro pun berpikir, entah dengan alasan apa, mungkin itu adalah perbuatan ayahnya. Ia pun kemudian meminta maaf kepada Tanjiro atas apa yang terjadi. Namun Tanjiro justru berkata jika itu bukanlah salah Senjuro atau ayahnya. Tapi itu semua salah Tanjiro karena ia masih sangat lemah saat ini. Ia pun menjelaskan, meskipun ia telah bisa menggunakan teknik pernapasan dengan konsentrasi penuh, namun saat menggunakan jurus tarian Dewa Api, tubuhnya tak sanggup mengimbanginya sehingga membuatnya tak bisa bergerak. Meski ia telah mengetahui semua gerakannya, namun jurus itu belum bisa ia kuasai sepenuhnya. Andai saat itu Tanjiro cukup kuat, ia pasti bisa membantu Rengoku untuk memenangkan pertarungan saat itu. Meski staminanya sudah bertambah kuat berkat menggunakan pernapasan konsentrasi penuh setiap saat, namun itu semua ternyata belumlah cukup. Itulah mengapa ia harus lebih kuat lagi agar bisa menjadi pilar yang hebat nantinya. Melihat tekad kuat Tanjiro, Senjuro pun menjadi kagum dan terharu. Lalu Senjuro mengungkapkan kesedihannya bahwa di mana kakaknya tidak memiliki seseorang yang akan meneruskan tekadnya dikarenakan dirinya yang sangat lemah. Dialah yang seharusnya menjadi penerus kakaknya. Ia sudah berusaha berlatih dengan keras, namun pedang Nichirinya tak kunjung juga berubah warna. Hal itulah yang membuatnya menyerah untuk menjadi seorang pendekar pedang. Ia pun harus menyesali keadaannya karena hal itu akan memutus generasi pilar api dan akan mencoreng sejarah keluarga yang telah disematkan oleh orang-orang sekian lamanya. Mendengar hal itu Tanjiro pun memberikan semangat kepada Senjuro agar ia tak patah semangat dan tetap berjalan di jalan yang menurutnya benar. Tak terasa hari pun telah menjelang sore. Tanjiro pun bergegas hendak pamit. Senjuro pun berkata jika ia akan berusaha memperbaiki buku itu dan menanyakan kepada ayahnya tentang isi dari bagian buku yang rusak itu. Setelah mendapatkan sesuatu, ia akan segera mengirimkan gagak Kasugainya kepada Tanjiro untuk memberitahunya. Sebelum pergi, Senjuro ingin memberikan palang pedang milik kakaknya kepada Tanjiro, karena ia yakin palang itu bisa melindunginya suatu saat nanti. Tanjiro yang tidak bisa menerima barang berharga seperti itu, awalnya ia pun menolak. Namun karena keikhlasan dan kerendahan hati Senjuro, ia pun akhirnya menerima palang pedang itu untuk menghormati Senjuro dan kakaknya. Setelah itu, Tanjiro pun pergi dari kediaman Senjuro, dan Senjuro pun kemudian bergegas masuk ke rumahnya. Sesampainya di dalam, Senjuro pun menemui ayahnya yang ternyata telah pulang dari tadi dan menyampaikan pesan dari Kyojuro agar ayahnya selalu menjaga kesehatannya. Namun ayahnya malah menyuruhnya agar segera pergi dari sana. Meskipun dari sikapnya Tuan Shinjuro nampaknya membenci anak-anaknya, namun sebenarnya dalam hatinya ia sangat menyayangi kedua anaknya itu. Ia pun sebenarnya sangat bersedih atas kematian Kyojuro. Panel pun kemudian beralih kepada Tanjiro. Dalam perjalanannya pulang, ia malah bertemu dengan Paman Haganezuka si pembuat pedang. Ia nampak kesal kepada Tanjiro karena menganggap Tanjiro telah lalai menghilangkan pedang buatannya itu. Padahal sebenarnya pedang itu tertancap di tubuh Akaza yang telah kabur saat bertarung dengan Kyojuro. Menyadari Paman Haganezuka yang sedang marah, ia pun berlari menjauhinya. Spontan saja paman itu segera mengejar Tanjiro. Beruntung ada Aoi yang merupakan salah satu perawat dari Shinobu yang membantunya untuk lepas dari kejaran Hanagezuka. Keesokan paginya, Tanjiro masih terlihat lemas karena kelelahan setelah semalaman dikejar oleh Hanagezuka. Jika bukan karena bantuan Aoi, kemungkinan ia akan dikejar seharian oleh Hanagezuka. Kini paman itu telah berhasil ditenangkan oleh Aoi dengan memberikan makanan kesukaannya yakni kue dango. Tak terasa waktu berlalu, kini kondisi mereka pun membaik. Latihan mereka pun kini dimulai. Mereka berlatih setiap hari agar bisa bertambah kuat.
Mereka pun kini menjalani misinya masing-masing. Banyak perkembangan yang terjadi setelah mereka dilatih di sana. Ada Inosuke yang kini menjadi semakin barbar. Serta Zenitsu yang dahulu sangat penakut, kini ia telah berani menjalani misinya seorang diri. Selesai menjalani misi, mereka kembali dituntut untuk berlatih keras. Sampai akhirnya, seekor gagak Kasugai memberikan Tanjiro sebuah misi. Ia diperintahkan untuk membasmi seorang iblis yang sedang bersembunyi di salah satu kuil di sebuah gunung. Tak lama waktu berselang, Tanjiro pun bergegas berangkat menuju ke tempat yang diperintahkan tersebut. Ia pun akhirnya sampai di kuil itu. Benar saja, ia langsung disambut dengan sebuah serangan oleh iblis penghuni kuil itu. Beruntung ia bisa menghindarinya. Dan pertarungan pun terjadi. Nezuko yang ia bawa ikut serta dalam misi pun kini ikut membantu Tanjiro melawan iblis itu. Namun karena sedikit lalai, membuat iblis itu bisa melarikan diri. Iblis itu pun kabur ke arah pemukiman warga yang dapat membahayakan warga setempat. Tanjiro dan Nezuko pun bergegas mengejarnya sebelum ada warga yang menjadi korban. Iblis itu pun merasa heran, karena baru kali ini ia bertemu dengan pemburu iblis yang bekerja sama dengan seorang iblis. Karena penciuman Tanjiro yang tajam, tentu saja sangat mudah bagi Tanjiro untuk menemukan lokasi persembunyian iblis itu. Tak butuh waktu lama, hanya dengan satu serangan saja iblis itu mampu ia kalahkan. Karena misinya telah selesai, keesokan paginya Tanjiro pun kembali ke kediaman Shinobu. Namun sesampainya ia di sana, tiba-tiba ia mendengar suara Aoi yang sedang berteriak. Ternyata Aoi meminta tolong karena ia hendak dibawa pergi oleh Uzui Tengen. Sedikit tambahan, Uzui Tengen merupakan salah satu dari 9 Hashira. Ia merupakan Hashira suara dan merupakan salah satu Hashira yang terkuat. Kita kembali ke cerita. Kanao yang melihat rekannya meminta pertolongan, ia pun kemudian berusaha menghentikannya dengan menarik bajunya Tengen. Lalu perawat lain pun ikut berusaha membantunya. Tanjiro pun kemudian datang dan menyuruh Tengen untuk melepaskan mereka. Karena menolak, Tanjiro pun hendak menyerang Tengen dengan cara membenturkan kepalanya ke kepala Tengen. Namun dengan sangat mudahnya Tengen menghindari serangan itu. Tanjiro pun kemudian menanyakan apa sebenarnya tujuannya menculik gadis-gadis itu. Tengen pun kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya membawa gadis-gadis itu adalah karena ia membutuhkan beberapa orang gadis untuk membantunya dalam sebuah misi. Ia pun tak butuh persetujuan dari Shinobu karena mereka bukanlah dari kalangan penerus. Apapun alasannya, Tanjiro tidak bisa membenarkan sikap Uzui Tengen yang seenaknya memaksa orang untuk membantunya dalam sebuah misi. Ia pun menyuruh Tengen agar segera melepaskan Aoi. Namun, karena misi, Tengen tetap kukuh akan membawanya. Menyadari rekannya yakni Zenitsu dan Inosuke telah tiba dari menyelesaikan misi mereka masing-masing, kemudian Tanjiro pun menawarkan diri agar mereka bertiga saja yang dibawa untuk menggantikan Aoi dalam misinya. Tengen yang mendengar hal itu pun menanyakan siapa mereka. Lalu Inosuke menjelaskan jika ia baru saja menyelesaikan sebuah misi dan masih memiliki cukup tenaga untuk misi berikutnya. Kemudian Zenitsu menyuruh Tengen agar segera melepaskan Aoi. Meski sedikit gemetaran, mereka bertiga dengan gamblang mengatakan jika mereka tak takut jika harus menghadapi Tengen. Mendengar hal itu, Tengen pun menerima tawaran itu dengan syarat mereka harus patuh dengan semua perintah yang ia berikan. Sebelum berangkat, Tengen pun menjelaskan kali ini mereka akan pergi ke tempat yang paling meriah yang dipenuhi dengan hasrat dan hawa nafsu yakni ke distrik hiburan yang merupakan tempat di mana iblis tersebut bersemayam. Demikianlah alur cerita Demon Slayer Kimetsu no Yaiba pada part kali ini. Saksikan terus kelanjutan kisah kami bersama yang lainnya dalam memburu para iblis-iblis jahat. Mohon bantuannya dengan menekan tombol like, komen, share dan subscribe agar channel ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kami ucapkan terima kasih karena telah menonton. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa pada video berikutnya.